Kali ini kita akan membahas mengenai prinsip komunikasi. Yang harus kita ketahui, prinsip adalah pedoman yang diyakini atau dipercayai untuk berpikir atau bertindak. Para pakar mengartikan berbagai istilah terkait dengan prinsip komunikasi. Sekarang kita akan bahas mengenai 11 prinsip komunikasi yang dikemukakan oleh Mulyana. Prinsip yang pertama, komunikasi adalah proses simbolik. Simbolik merupakan suatu simbol atau lambang yang digunakan untuk menunjuk sesuatu lainnya. Berdasarkan kesepakatan sekelompok orang, dan penggunaan lambang ini atau simbolik merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia di dalam berkomunikasi. Beberapa sifat mengenai lambang atau simbol. Yang pertama, lambang bersifat sembarang. Mana suka dan sewenang-wenang, apa saja bisa dijadikan lambang, bergantung pada kesepakatan bersama yang sudah disepakati. Yang kedua, lambang itu bervariasi. Lambang antara budaya satu dengan yang lainnya bisa berbeda-beda. Yang ketiga, pada dasarnya lambang tidak memiliki makna. Makna yang muncul berasal dari persepsi individu masing-masing atau individulah yang memberikan makna. Yang harus Anda ketahui juga, simbol atau lambang merupakan salah satu kategori tanda. Masih ada yang dinamakan ikon dan indeks, di mana ikon dan indeks ini tidak membutuhkan kesepakatan seperti halnya yang terjadi pada simbol atau lambang. Salah satu contoh ikon adalah bola dunia, di mana bola dunia ini merupakan representasi dari benda atau hal yang dinamakan dengan bumi. Sedangkan contoh indeks misalnya seperti adanya mendung atau gemuruh. Hal tersebut menandakan akan turunnya hujan, itu disebut dengan indeks. Tanda indeks tersebut akan berubah menjadi lambang jika ada sebuah masyarakat yang percaya bahwa ketika mendung atau ketika turun hujan, maka masyarakat tersebut akan melakukan ritual menari-nari untuk menandakan bahwa mereka senang telah turunnya hujan tersebut. Hal tersebut berubah dari indeks menjadi lambang, karena belum tentu pada masyarakat lainnya akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan masyarakat tersebut. Artinya, masyarakat yang menari-nari ketika turun hujan tersebut melahirkan sebuah kesepakatan yang mereka sepakati bersama. Jika turun hujan, mereka harus menari-nari. Kemudian, prinsip yang kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Prinsip yang kedua ini berkaitan dengan komunikasi yang dilakukan secara tidak sengaja. Akan tetapi, tidak berarti semua perilaku adalah komunikasi. Contohnya seperti seseorang yang melihat rekannya sedang mengantuk. Walaupun orang yang sedang mengantuk tersebut tidak berkomunikasi, tetapi perilaku tersebut menghasilkan sebuah pesan yang kemudian ditanggapi pada persepsi setiap orang yang melihatnya. Ada yang berpikiran bahwa, sepertinya orang ini habis ngeronda, sedangkan orang yang lainnya berpikiran, kayaknya orang ini habis lembur deh. Dan ada juga yang berpendapat bahwa orang ini pemalas. Nah, artinya perilaku yang dikeluarkan oleh orang ngantuk tersebut menghasilkan komunikasi yang emang ditanggapi oleh orang-orang yang melihatnya. Prinsip yang ketiga, komunikasi mempunyai dua dimensi, isi atau pesan yang disampaikan secara verbal dan hubungan atau bagaimana pesan disampaikan, yang bisa mencerminkan perasaan dan sikap. Contoh, saat seseorang berkata terima kasih, intonasinya bisa menunjukkan ketulusan atau sekedar basa-basi. Prinsip yang keempat, tingkat kesengajaan. Komunikasi bisa dilakukan secara sadar atau tidak sadar. Contoh komunikasi yang dilakukan secara tidak sadar adalah melalui ekspresi wajah. Ketika kamu sedang melamun, seseorang mungkin melihat ekspresi wajahmu
dan berasumsi bahwa kamu sedang sedih atau marah, padahal kamu sedang memikirkan hal lain. Sedangkan komunikasi yang dilakukan secara sadar adalah pidato. Seorang politikus yang menyampaikan pidato kampanye secara jelas telah merencanakan kata-kata dan intonasi suaranya untuk mempengaruhi pemilih. Prinsip yang kelima, konteks ruang dan waktu. Makna pesan bisa berbeda tergantung tempat dan waktu disampaikan. Contoh dalam konteks ruang, mengungkapkan perasaan cinta di depan umum bisa dianggap kurang sopan. Namun, hal yang sama bisa sangat romantis jika dilakukan secara pribadi. Sedangkan dalam konteks waktu, menerima telepon penting di tengah malam bisa menimbulkan kesan berbeda dibandingkan jika diterima di pagi hari. Prinsip keenam, komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Pada prinsip ini menjelaskan bahwa pada saat proses komunikasi, peserta akan meramalkan efek perilaku komunikasi dari mereka. Dan biasanya proses ini terjadi sangat cepat dan bahkan tidak disadari. Contohnya ketika dosen menanyakan kepada mahasiswanya apa yang kurang jelas pada materi hari ini. Biasanya sebelum masuk menanyakan apa yang tidak mereka pahami, secara tidak sadar mereka akan bertanya pada diri sendiri. Ketika saya menanyakan ini kepada dosen, apakah nanti saya akan terlihat memalukan ya di depan teman-teman? Nah, itulah yang dimaksud bahwa peserta komunikasi memprediksi efek dari perilaku komunikasi mereka. Prinsip 7. Komunikasi bersifat sistematik. Prinsip ini menjelaskan bahwa dalam komunikasi terdiri dari dua sistem eksternal dan sistem internal. Sistem eksternal merupakan sistem nilai yang berasal dari ruang lingkup individu, seperti berkaitan dengan lokasi komunikasi, situasi komunikasi, dan lingkungan komunikasi. Sedangkan sistem internal berkaitan dengan sistem nilai yang dibawa atau berasal dari diri individu ketika mereka berpartisipasi dalam proses komunikasi. Hal ini berkaitan dengan pengalaman rujukan, kognitif, pola pikir, kondisi psikis, dan sikap dari individu tersebut. Prinsip 8. Semakin mirip latar belakang sosial budaya, komunikasi akan semakin efektif. Contohnya ketika ada dua orang yang berkomunikasi antara orang Madura dan orang Madura, cenderung lebih efektif daripada orang yang sedang berkomunikasi antara orang Madura dan orang Solo. Hal ini menunjukkan karena perbedaan budaya mungkin menyebabkan hambatan di dalam proses komunikasinya. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Ciko. Aku akan lanjut menjelaskan materinya ya. Langsung aja kita mulai. Prinsip ke-9, komunikasi bersifat dinamis dan transaksional. Pada prinsip ini menjelaskan bahwa komunikasi tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhirat, dan merupakan proses yang berkelanjutan atau berlangsung secara terus-menerus. Contohnya pada dosen yang sedang mengajar di kelas kepada mahasiswanya, apa yang disampaikan kepada mahasiswanya juga merupakan apa yang dia alaminya dahulu. Misalnya, dahulu dia juga menjadi seorang mahasiswa yang mendengarkan dosennya, tetapi sekarang dia yang memberikan materi tersebut kepada mahasiswanya. Itulah yang menunjukkan bahwa komunikasi tidak memiliki awal dan akhirat. Prinsip yang ke-10, komunikasi bersifat irreversibel. Ini menunjukkan bahwa setiap komunikasi selalu berada dalam suatu waktu. Sedangkan waktu selalu bergerak maju, artinya apa yang kita sampaikan sekarang, efeknya tidak akan pernah hilang dan akan selalu ada, walaupun komunikasinya juga sudah berlalu. Contohnya, seperti seseorang yang pernah dibentak oleh temannya. Walaupun bentakan tersebut sudah berlalu, tetapi mungkin efeknya masih bisa dirasakan sampai dengan sekarang. Seperti pada saat ketika ia bertemu dengan orang yang pernah membentaknya, maka mungkin akan timbul perasaan marah atau perasaan takut kepada orang yang pernah membentak tersebut. Padahal, bentakan tersebut sudah terjadi di waktu yang sangat lama. Prinsip yang ke-11, komunikasi bukan faktor utama dalam menyelesaikan permasalahan. Di dalam prinsip ini menjelaskan bahwa komunikasi hanya sebagai media untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, bukan faktor utama untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Contohnya, ada seseorang yang sedang marah kepada temannya karena setiap tugas kelompok datangnya selalu telat. Mungkin dengan komunikasi, kedua orang tersebut bisa kembali berdamai. Akan tetapi, jika seorang tersebut tidak berubah, maka kedepannya akan terulang kembali pertengkaran. Pertengkaran ini karena akibat tidak adanya penyelesaian pada permasalahan utamanya, yaitu dia yang selalu datang terlambat. Itulah sedikit penjelasan mengenai prinsip-prinsip komunikasi.
Aku Ciko, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.